pendudukan Jepang ya, dampak pendudukan Jepang. Nah ini jadi itu Jepang sudah mulai terdesak, kemudian banyak pulauan di daerah Pasifik, terutama Kepulauan Mariana itu dikuasai oleh sekutu kembali, sehingga kemudian sesuai dengan janji ketika Jepang datang ke Indonesia itu di tanggal 1 Maret 45 itu Jepang memberikan secercah harapan dengan membentuk BPUPKI. Kemudian dari situ kronologinya ada bom atom di Hiroshima dan di Nagasaki itu ya tanggal 6 dan 9 Agustus 45. Kemudian tanggal 7 Agustusnya dibentuk PPKI di mana Terauchi yang ketika itu memberikan kemerdekaan atau janji kemerdekaan itu di tanggal 7 Agustus dan membentuk PPKI. Kemudian tanggal 17 Agustus Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Ini kalian di SMP kemungkinan besar sudah banyak mendengarkan cerita-cerita ini gitu ya. Jadi ini hanya mengulang saja dari cerita kalian di SMP dulu. Nah ini ada video, coba saya putar bisa benda. Oke, itu sedikit tentang video bagaimana sekutu untuk Jepang gitu ya. Kemarin di kelas waktu pembelajaran semester awal saya sudah menampilkan bagaimana Jepang menyerang Pearl Harbor gitu ya. Nah, di sini kemudian sekutu atau Amerika kembali lagi untuk mengambil wilayah Pasifik dari Jepang dan juga menyerang Jepang melalui Pulau Okinawa tadi ya. Dia masuk ke Jepang, kemudian istilahnya balas dendam gitu ya. Dulu Pulau Pearl Harbor yang dihancurkan Jepang, dan sekarang ganti Amerika yang menyerang ke Jepang. Nah, ketika banyak daerah tadi yang dikuasai oleh sekutu kembali, kemudian Jepang mendirikan atau membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, di mana Jepang sepertinya dia sudah tahu kalau dia terdesak gitu ya, dan Jepang harus memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. BPUPKI atau dengan nama lain dari Jepangnya adalah Jujunbi Josake, ini diresmikan tanggal 29 April 1945, dibentuknya tanggal 1 Maret 45, namun diresmikannya di tanggal 29 April 1945. Tugas dari BPUPKI adalah mempersiapkan dan menyelidiki berbagai hal penting yang menyangkut negara Indonesia merdeka. Jadi Jepang memang benar-benar memberikan kewenangan kepada Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia itu. Kemudian pada tanggal 28 Mei ya. Tadi share screen-nya belum berubah, Pak? Belum berubah. Belum. Yang video share screen-nya enggak ada, Pak. Oh gitu, sih. Kita hentikan dulu ya.
Apa sudah muncul? Iya, muncul, Pak. Share screen-nya apa sudah muncul? Sudah ya? Nah, ini video di penyerangan dari itu ya tadi. Oke, sudah muncul. Nah, sampai di situ aja. Itu bukti penyerangan dari sekutu ke Jepang gitu ya. Nah, ini kemudian ketika Jepang sudah kalah, tadi sudah tak ceritakan tadi, Jepang memberikan janji kemerdekaan dengan membentuk BPUPKI gitu ya. Itu menjadi sebuah apa ya? Jepang itu memberikan niat baiknya yang dulu dia gembar-gembornya di awal yang disampaikan oleh Jepang bahwa dia saudara tua gitu ya akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, itu kemudian di tahun 1944 ketika Jepang sudah mulai terdesak, dia akhirnya memberikan janji kemerdekaan itu dengan mendirikan BPUPKI. Nah, tanggal 1 Maret 45, tapi diresmikan oleh Jepangnya di tanggal 29 April 45. Kemudian sidang pertama BPUPKI itu dilakukan pada tanggal 29 Mei 45. Pelantikan anggota dari BPUPKI itu dilakukan tanggal 28. Nanti anggotanya dilantik tanggal 28, sidangnya di tanggal 29. Di dalam sidang BPUPKI dari mulai tanggal 29 sampai 1 Juni itu bertujuan untuk membicarakan mengenai dasar negara atau membentuk sebuah landasan dasar atau landasan dibentuknya sebuah negara yang dimana di sana kemudian ada 3 tokoh utama yang memberikan ide mengenai dasar negara Indonesia. Yang pertama ada Yamin, kemudian ada Supomo, dan juga ada Pak Karno. Tiga tokoh itu yang memberikan usulan atau memberikan ide mengenai dasar negara Indonesia. Yang pertama dari Yamin yang dikemukakan di dalam sidang BPUPK itu di tanggal 29 Mei. Inti dari yang disepakati oleh Yamin yang pertama ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Jadi ada 5 poin yang dikemukakan oleh Yamin yang menurutnya ini adalah landasan dibentuknya sebuah negara di mana ada peri kebangsaan, ya, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat itu puncaknya. Itu yang dikemukakan oleh Yamin di tanggal 29 Mei 45. Supomo juga mengemukakan pemikirannya atau ide atau usulannya mengenai sebuah dasar negara. Pertama, paham negara kesatuan, terus kemudian perhubungan negara dan agama, sistem badan permusyawaratan, sosialisme, dan hubungan antar bangsa. Jadi ada 5 juga yang disampaikan oleh Supomo di tanggal 31 Mei. Kalau Yamin tadi tanggal 29 Mei 45. Dari pidatonya Supomo dan Yamin, kita tahu bahwa di sana ada kemiripan gitu ya mengenai kesatuan, mengenai agama, kemudian sosialisme, hubungan antar bangsa itu bersama dengan kemukakan oleh Yamin tadi. Begitu juga dari Soekarno atau Pak Karno yang tanggal 1 Juni 45 dikemukakan oleh beliau. Yang pertama ada kebangsaan Indonesia,
kemudian kemanusiaan sama yang disampaikan oleh Supomo tadi, ya. Kemudian ada demokrasi, kesejahteraan sosial juga sama, kemudian ketuhanan yang Maha Esa. Dari sejarahnya, pemikiran Soekarno ini muncul ketika beliau dibuang di Indi, di Flores Indi. Di sana Pak Karno melihat sebuah pohon sukun yang bercabang 5, kemudian Pak Karno berpikiran bahwa landasan negara kita ada 5, ya, yang kemudian dipidatokan di tanggal 1 Juni 45 ini. Jadi konsep landasan dasar negara kita yang 5 ini yang dikemukakan oleh Pak Karno ini, beliau memiliki inspirasi ketika beliau berada di ND dan melihat pohon sukun yang bercabang 5. Itu konsep yang dikemukakan oleh Pak Karno. Lalu di tanggal 1 Juni juga sampai sekarang kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila, gitu ya. Jadi hari lahirnya Pancasila itu kalau secara hukum, secara sahnya disahkan oleh negara Indonesia itu di tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sedangkan kalau secara historis tanggal 1 Juni 45 ini belum menjadi sebuah pemikiran utuh mengenai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima, tetapi masih berupa pemikiran Soekarno, gitu ya. Masih berupa pemikiran Soekarno mengenai landasan negara kita. Kalau secara hukum sahnya lahirnya Pancasila ya tanggal 18 Agustus 45, karena di tanggal 18 Agustus 45 itu sila-sila dalam Pancasila secara sah sudah disahkan oleh negara Indonesia dari mulai ketuhanan yang Maha Esa sampai sila kelima itu disahkannya di tanggal 18 Agustus yang sekarang Pancasila kita itu. Tapi kalau di tanggal 1 Juni 45 itu mengenai pola atau konsep pemikiran Soekarno aja. Tapi ini sudah dijadikan sebagai hari lahirnya Pancasila oleh negara kita. Ya tidak apa-apa, sampai sekarang pun kita memperingatinya hari lahirnya Pancasila ya tanggal 1 Juni 1945. Nah, dari ketiga pidato ini, dari Supomo, dari Yamin, dari Soekarno, ini kemudian dibahas di dalam BPUPKI itu, kemudian dibentuklah Panitia 9 yang tujuannya memang untuk merumuskan lagi, mengotak-ngatik apa yang sudah disampaikan oleh Yamin, Supomo, dan Soekarno tadi untuk menjadi sebuah kata-kata yang bagus gitu ya untuk landasan negara kita. Anggota dari Panitia 9 itu ada Soekarno sendiri, ada Pak Hatta, ada Maramis, ada Gusno, ada Abdul Kahar Musakar, ada Gus Salim, ada Subarjo, ada Wahid Hasim, dan juga ada Muhammad Yamin sendiri yang memiliki pemikiran tadi. Nah, dari Panitia 9 inilah kemudian terbentuknya Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Selama masa reses, Panitia 9 tadi melakukan pembahasan mengenai usul-usul dasar negara yang disebutkan di sidang BPUPKI. Kemudian pembahasan ini yang kita kenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang telah atau berhasil dirumuskan pada tanggal 22 Juni 1945. Bedanya dengan Pancasila di sila yang pertama, ya, di sila yang pertama, di mana kalau di dalam Piagam Jakarta yang sudah kita ketahui bersama bahwa di sila pertama itu bunyinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalau di dalam Pancasila sekarang kan ketuhanan yang Maha Esa, gitu ya. Nah, itulah mengapa saya bilang tadi bahwa di tanggal 1 Juni 1945 itu sebenarnya Pancasila belum disahkan secara utuh gitu ya, karena silanya masih berbeda dengan sila yang sekarang. Kalau sila yang sekarang yang ketuhanan yang Maha Esa itu disahkannya tanggal 18 Agustus 1945, sedangkan di tanggal 1 Juni itu masih pemikiran Soekarno yang kita peringati sebagai
hari lahirnya Pancasila tadi. Jadi kalau secara sah dari negara kita, ide lahirnya Pancasila itu ya idenya Pak Karno kan gitu ya, karena dikemukakan oleh Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Kemudian sila kedua di dalam Piagam Jakarta sama, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga juga sama, persatuan Indonesia. Keempat juga sama, kerakyatan yang kelima kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima juga sudah sama, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau dilihat dari pasal-pasal ini yang sudah kita menjadikan sebagai pun yang dilakukan oleh bangsa kita harus menganut dalam Pancasila gitu ya. Jadi sila pertama Tuhan Yang Maha Esa ya, Tuhannya harus esa gitu ya, harus satu gitu ya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau adil ya ini yang ingin dicapai oleh bangsa kita itu harus adil dari Sabang sampai Merauke. Tapi yang harus diingat adalah adil tidak harus sama gitu ya. Adil itu tidak harus sama, tapi adil itu sesuai dengan kebutuhannya, karena mencari sebuah keadilan itu susah gitu ya, karena adil itu tidak harus sama, sama pun belum tentu adil. Adil itu tidak mesti sama. Jadi adil itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalkan kalian punya adik dua, satu umur 5 tahun, satunya 10 tahun, kalau membelikan baju secara adil ya tidak harus sama gitu ya. Jadi ukurannya berbeda jelasnya. Yang satu ukuran 5 tahun, yang satu ukuran 10 tahun. Nah, itu namanya adil. Kalau dibelikan sama, ya jadi tidak adil kan gitu ya. Kalau yang umur 10 tahun diberikan baju umur 5 tahun ya tidak adil. Jadi adil itu tidak harus sama. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Ini juga masih harus kita kaji ulang lagi mengenai persatuan kita. Dari Sabang sampai Merauke pun masih banyak dan terjadi perpecahan, dan itu harus dihindari gitu ya. Apalagi ada ormas-ormas yang ataupun ada sepak bola yang itu mengandung perpecahan, itu harus dihindari juga. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang harusnya dipimpin dalam permusyawaratan atau perwakilan. Jadi karena landasan kita adalah musyawarah, harusnya kalau mengambil sebuah keputusan pemerintah itu harusnya melalui sebuah permasalahan atau permusyawaratan, bukan melalui voting gitu ya. Jadi harus mengedepankan permusyawaratan atau musyawarah, harusnya tidak langsung ke arah voting, harus sesuai dengan sila keempat ini. Ini juga masih banyak yang kita harus kaji ulang lagi. Lalu keadilan sosial. Nah, dari keempat isi dari landasan negara kita itu tujuannya memang yang kelima itu ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat, itu yang ingin dicapai oleh bangsa kita adalah yang kelima. Jadi ya dari pertama sampai keempat itu mengerucutnya yang kelima. Dari 4 sila itu diharapkan adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dari segi agama, persatuan, kemudian dari segi perwakilan pemimpin, dari segi persatuan kemanusiaan, itu mengerucutnya yang sila kelima. Oke, itu dari Piagam Jakarta tadi. Nah, sidang kedua BPPKI itu dilakukan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Ada 6 hal yang menjadi agenda dari sidang kedua ini. Yang pertama mengenai batas wilayah negara Republik Indonesia, batasnya mana. Yang kedua mengenai kewarganegaraan Indonesia. Yang ketiga mengenai Undang-Undang Dasar. Yang keempat ekonomi, masalah keuangan, itu menjadi pembahasan di dalam sidang BPK 2. Kemudian masalah pembelaan negara atau tentara dan polisi. Kemudian mengenai pengajaran atau pendidikan. Ini yang dibahas di dalam sidang BPK kedua di tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, sidang BPK kedua itu juga ditujukan untuk membahas rancangan undang-undang. Kita BPKI setuju untuk
perancang undang-undang dari Piagam Jakarta. Jadi landasan untuk dibentuknya sebuah undang-undang itu adalah dari Piagam Jakarta tadi. Pada sidang BPUPK kedua dibentuk 3 lembaga. Lembaga yang pertama yaitu tentang Panitia Perancang Undang-undang, yang kedua Panitia Ekonomi dan Keuangan, kemudian yang ketiga mengenai pembelaan tanah air yang diketuai oleh Abi Kusno. Kemudian dibentuk panitia kecil yang beranggotakan 7 orang yang tugasnya adalah untuk merancang dan mengembangkan Undang-Undang Dasar. Anggotanya ada Supomo, ada Wongsonegoro, ada Mas Subarjo, kemudian ada Maramis, ada Singgih, ada Agus Salim, dan juga ada Sukima. Panitia kecil ini bertugas untuk mengembangkan dan membuat Undang-Undang Dasar. Oke. Hasil dari sidang BK kedua dalam masa bakti atau masa kerja 2 hari, yaitu tanggal 13 sampai 45 panitia kecil baru telah menyerahkan hasil kerjanya, yaitu berupa rancangan Undang-Undang Dasar yang kemudian disempurnakan oleh ahli bahasa, diantaranya ada Hussein Jajasiningrat, ada Gus Salim, dan ada Supomo. Ini yang mengkaji bahasa dari Undang-Undang Dasar yang dirumuskan oleh panitia kecil tadi. Adapun kesimpulan isi dari Undang-Undang Dasar itu yang pertama adalah wilayah negara Indonesia. Wilayah negara Indonesia itu adalah di dalam rancangan yang pertama, itu yang pertama adalah bekas wilayah jajahan Hindia Belanda yang dulu. Kemudian ditambah dengan Malaya atau Malaysia itu masuk di dalam rancangan undang-undang kita. Kemudian Borneo Utara yang sekarang adalah wilayah Sabak dan Sarawak yang sekarang miliknya negara Malaysia, itu dulu di dalam isi Undang-Undang 1945 itu dalam rancangannya itu masuk ke dalam wilayah Indonesia, dimasukkan dalam wilayah Indonesia. Brunei juga termasuk, kemudian Papua, Timur yang sekarang menjadi Timur Leste gitu ya, terus kemudian dalam pulau-pulau sekitarnya. Nah, Timur Leste ini di tahun 1973 itu juga menyatakan masuk wilayah Indonesia. Nah, ketika itu mereka ragu krisis, kemudian secara jejak pendapat mereka masuk ke wilayah Indonesia. Nanti tak ceritain lagi masalah Timur Leste. Walaupun nanti di tahun 1999 Timur Leste menyatakan untuk keluar dari Indonesia. Kemudian bentuk negara Indonesia, bentuknya adalah negara kesatuan. Negara kesatuan itu ada 2 bentuk, ada desentralisasi sama ada sentralisasi. Jadi negara kesatuan itu tidak hanya Indonesia, Malaysia, Jepang itu juga merupakan negara kesatuan. Tapi bedanya kalau Indonesia itu adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi gitu ya. Kalau Malaysia, Jepang itu sentralisasi. Kalau Amerika itu negara federalis gitu ya. Nah, ini kita sepakat di tahun 45 itu dengan bentuk negara yaitu negara kesatuan. Kemudian pemerintahnya republik, benderanya merah putih, bahasanya adalah bahasa Indonesia. Kenapa kok bahasa Indonesia yang dipakai sebagai bahasa nasional? Alasan utamanya adalah bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa sehari-hari yang bisa dipakai atau digunakan oleh orang-orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke, karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang dipakai oleh orang-orang Indonesia dulu dalam perdagangan. Makanya dari Sabang sampai Merauke diyakini sudah bisa menggunakan bahasa Indonesia, sudah biasa, karena itu dulu yang dipakai sebagai bahasa perdagangan, karena Selat Malaka itu menjadi titik puncak perdagangan di wilayah Nusantara. Jadi orang-orang dari Maluku, dari NTT, dari Jawa, dari Sulawesi, dari Banjar, itu kalau berdagang ke Selat Malaka itu menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Itu yang kemudian jadi landasan bahwa
kita memakai bahasa Indonesia. Walaupun penduduk terbanyak ya orang Jawa, tapi kita sepakat bahwa bahasanya adalah bahasa Indonesia. Nah, terbentuknya PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini tanggal 7 Agustus 1945 ada 3 orang yang dipanggil ke Dalat Saigon, Vietnam. Yang pertama ada Soekarno, yang kedua ada Hatta, yang ketiga ada Rajiman Widyadiningrat. 3 orang ini dipanggil ke Dalat Saigon, Vietnam, pusatnya tentara Jepang untuk Asia Tenggara gitu ya. Dia bertemu dengan Jenderal Terauchi di sana tanggal 7 itu, dan kita tahu bahwa tanggal 6 Agustus 45 Sekutu atau Amerika sudah menjatuhkan bom atom di Hiroshima, dan disitulah kemudian Jepang sekiranya sudah mengetahui bahwa dia kalah, dia mulai kalah, mulai terdesak. Kemudian di tanggal 7 itu 3 orang ini dipanggil ke Dalat Saigon untuk diserahkan kemerdekaan, dalam tanda kutip dibentuklah PPKI itu tadi. Nah, tanggal 10 Agustus 45 Syahrir sebenarnya sudah tahu dari berita radio internasional bahwa Jepang itu telah menyerah kepada Sekutu, karena daerah-daerah kekuasaannya sudah banyak yang dikuasai oleh Sekutu. Jadi radio-radio di luar negeri itu sudah menyatakan bahwa Jepang kalah, tapi radio dalam negeri atau radio nasional itu masih menggembar-gemborkan atau mempropagandakan bahwa Jepang masih kuat di Indonesia. Di radio-radio telekomunikasi di Indonesia semuanya diambil alih oleh Jepang, dan di sana beritanya Jepang masih kuat, Jepang masih menang dalam perang Asia Timur Raya. Tapi kalau di radio internasional itu sudah banyak yang menyatakan bahwa Jepang sudah mulai kalah gitu ya. Dan itu didengar oleh Syahrir, dan kemudian terbagilah menjadi 2 kelompok di Indonesia. Yang satu ada golongan muda dan yang satunya ada golongan tua. Yang golongan muda dipelopori oleh Syahrir, Darussaleh, Soekarni, Wikana, itu mereka yakin bahwa Jepang sudah kalah dan Soekarno-Hatta harus segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Jangan sampai kita mendapat kemerdekaan diberi oleh Jepang gitu ya. Sedangkan dari golongan tua, ada Soekarno, Hatta, Yamin Sukarjo yakin bahwa kita harus merdeka dengan jaminan dari Jepang gitu ya. Dari kalau tidak, maka akan terjadi bentrokan dan akan terjadi pertumpahan darah. Itu yang tidak diinginkan oleh golongan tua. Jadi golongan tua tidak menginginkan adanya pertumpahan darah, maka proklamasi kemerdekaan Indonesia itu harus dilakukan dengan sabar, menunggu dari Jepang juga. Dengan golongan tua itu harus segera gitu ya, karena Jepang sudah kalah. Nah, ada perbedaan pendapat sehingga terjadilah peristiwa Rengas Dengklok ya, di mana Soekarno-Hatta diambil oleh golongan muda dan dibawa ke Rengas Dengklok. Nah, ini ada perbedaan pendapat di tanggal 15 malam 16 itu, di mana ada yang mengatakan itu peristiwa penculikan, ada yang mengatakan itu peristiwa pengamanan. Jadi kalau golongan muda itu mengatakan peristiwa itu adalah peristiwa pengamanan, karena mengamankan Soekarno-Hatta supaya tidak terpengaruh dari Jepang. Sedangkan golongan tua mengatakan itu adalah peristiwa penculikan. Kenapa? Karena tanggal 16 Agustus itu harusnya ada sidang PPKI yang ya ada orang Jepangnya di sana gitu ya, dan golongan tua mau merumuskan bagaimana cara proklamasi kemerdekaan, tapi Soekarno dan Hatta sudah tidak ada di tanggal 15 malam 16 itu, sehingga golongan tua menganggap bahwa peristiwa itu adalah peristiwa penculikan gitu ya. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Kalian terserah menganggap peristiwa Rengas Dengklok itu peristiwa penculikan atau peristiwa pengamanan, itu terserah kalian, karena dua-duanya memang ada alasannya. Nah, di tanggal 18 Agustus 1945 setelah proklamasi kemerdekaan ada sidang PPKI yang dimana yang pertama itu mengesahkan Undang-Undang 45, kemudian
Soekarno-Hatta secara aklamasi yang diusulkan oleh Otto Iskandar-Dinata. Soekarno-Hatta ditunjuk sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi Soekarno-Hatta ditunjuk sebagai presiden dan wakil presiden itu secara aklamasi atau penunjukan langsung. Tugas presiden karena belum ada MPR dan DPR dibantu oleh KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian di tanggal 19 Agustus 45-nya, PPKI mengadakan sidang kedua yang membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara untuk pemerintahan daerah dan membagi Indonesia menjadi 8 provinsi. Ini di tanggal 19 Agustusnya. Kemudian sidang di tanggal 22 Agustus itu membentuk KNIP, kemudian Partai Nasional Indonesia atau PNI juga terbentuk pada tanggal itu. Walaupun nantinya ini ditentang oleh Belanda di dunia internasional bahwa seakan-akan pemerintahan dari Soekarno-Hatta ini bersifat diktator gitu ya, karena partainya cuma satu. Maka kemudian nanti muncullah maklumat wakil presiden yang tertanggal 4 Oktober itu yang mengesahkan tentang pembentukan banyak partai atau partai. Jadi dibebaskan untuk partai-partai. Nanti muncul partai-partai di tanggal 4 Oktober itu. Kemudian juga untuk Badan Keamanan Rakyat, ini adalah cikal bakal dari TNI atau Tentara Nasional Indonesia. PKR ini terdiri dari HEHU, dari PETA, dari tentara-tentara yang dulu ikut perang di dalam zaman masa Jepang dan masa Belanda, itu masuk ke dalam PKR. Karena kita juga ditentang Belanda, sebuah negara tidak punya tentara. PKR. Oke. Saya kira seperti itu untuk pertemuan kita di pagi hari ini 10 TKJ 5. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, berarti minggu depan ya kuisnya ya. Saya kira kemarin sudah tak jelaskan tentang itu. Minggu depan kuis, materinya yaitu tadi mulai dari pendudukan Jepang sampai proklamasi tadi. Jadi kalau proklamasi saya kira kalian sudah hafal semua lah. Di waktu SMP juga sudah belajar kan gitu ya. Ini mengulang saja. Oke, kalau tidak ada, minggu depan disiapkan untuk kuis ya. Saya kira cukup, sudah 7.15, saya harus pindah ke kelas lain. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.